Oke, di video kali ini saya tidak membuat miniatur dulu. Ini dapat pesanan dari seorang teman ingin menembak wifi dari saudaranya karena disuruh pakai kabel tidak mau, ingin langsung lewat udara saja. Jadi saya suruh beli TP-Link WR840 untuk dijadikan alat penembaknya, dan kita ganti casing bodinya untuk dipakai di luar rumah. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari video kreatif. Ya, pertama-tama kita buka dulu apa isi di dalamnya. Ada kabelan pendek sekitar 1 meter, ada charger, ya ternyata sudah komplit. Ada TP-Linknya juga. Ini nanti dibongkar, diambil mesinnya, tapi antennya tidak dipakai karena dibuatkan sendiri. Kita juga membutuhkan tempat box hitam untuk tempat mesinnya. Ini sesimpel-simpelnya ukurannya, karena saya suruh beli 2, yang kecil dan yang besar. Saya suruh pilih karena yang kecil ini terlalu sempit untuk ventilasinya, dan ini juga yang besar. Saya sudah bilang sama orangnya untuk pakai yang lebih besar, tapi tidak mau. Biasanya kalau pakai kabel dilubangi di bawahnya, tapi juga tidak mau. Padahal lebih longgar yang ini. Katanya ingin yang lebih simpel, sesimpel-simpelnya. Ya terpaksa saya pakai yang ini, tapi ya ventilasinya agak kurang. Oke, ini kita buka dulu mesinnya. Ya, beginilah penampakan dari mesin TP-Link ini. Nanti antenanya ini tidak dipakai karena dibuatkan antena dari plat dan juga PCB. Ini nanti kabelnya saya copot. Sebentar, saya solder dulu kabelnya, saya copot. Dan setelah saya lepas dari solderan kedua antenanya ini, saya akan membuat antena dari plat. Dulu saya pernah membuat antenanya saja untuk ditaruh di luar, ternyata ya tangkapannya bagus. Ini antena penerima kalau tidak salah, dan ini antena untuk penyebar. Pernah dulu saya pakai antena membuat ya model apa saja ditaruh di luar, ternyata untuk internetannya kurang maksimal, tapi penangkapannya saja yang maksimal. Dan setelah saya buat mesinnya ditaruh di luar, ternyata untuk internetan lebih maksimal daripada antenanya saja yang di luar. Karena kedua antena ini saling berhubungan, maksudnya saling berhubungan bukan satu jalur ya, harus terhubung secara langsung pada internet yang dituju, makanya lebih maksimal untuk ditaruh langsung di luar, bukan antenanya saja yang di luar. Cara kerjanya seperti itu. Ya, kita langsung saja untuk menempatkan di box. Bagaimana rapinya? Ini nanti boxnya bagian bawahnya saya lubangi untuk tempat colokannya karena akan mengganggu, dan untuk posisi port LAN sewaktu-waktu dipakai untuk kabel penerima di dalam rumah, bisa tinggal colok saja. Nanti saya lubangi seperti ini. Setelah saya lubangi seperti ini dan saya keruk-keruk agar di kakinya bawah PCB ini tidak mengganggu, sampai port colokan port ini rata dengan boxnya. Dan ini LED-nya kita tekuk saja agar tidak mengganggu. Kita posisikan dengan benar, enaknya bagaimana sampai ditutup. Nah, sampai seperti ini. Ini buat ventilasinya agar tidak panas PCB-nya. Kalau tidak dilubangi, tidak ada ventilasi, colokan adaptor ini jelas mengganggu. Makanya ini saya lubangi kedua untuk ventilasinya biar tidak terlalu panas. Dan selanjutnya kita akan membuat
menggunting plat untuk ditempelkan di atas tutup ini. Loh, ini bekas plat sepeda motor yang tidak terpakai. Dan setiap tempat baut dilubangi, dan bagian tengah anten penerima dan pemancar juga nanti dilubangi untuk posisi tutupnya ya, seperti ini. Kita juga membutuhkan potongan dari PCB polos. Di toko elektronik juga banyak. Apabila sulit untuk dicari, pakai aluminium dari bekas minuman kaleng juga bisa. Karena saya punyanya ini, jadi saya pakai PCB polos ini, dan hasilnya seperti ini. Kita buat bulat, kotak juga bisa. Untuk di bagian tengahnya ini kita cutter PCB nya agar tidak tersambung dengan baut yang nempel pada ground nantinya, atau tidak nempel pada plat bagian bawah, karena ini jalur antara min dan plusnya antena tidak boleh tersambung loh ya. Untuk membautnya kita membutuhkan baut spacer. Ini ukuran 1 cm, 2 cm juga bisa. Di toko elektronik pun banyak yang jual seperti ini. Nanti kita baut pada masing-masing PCB ke plat. Dan ini sudah saya tempelkan, saya baut tutup box ke plat antena bagian negatif atau min, lalu kita tempelkan PCB. Ini terlapisi dari tembaga. Ini PCB nya harus tidak boleh gandeng atau tidak boleh tersambung dengan platnya. Ini keduanya kita pasang dulu, lalu kita tes pakai avometer. Apabila kurang yakin ini benar tersambung atau tidak ya, kita akan mengetes pakai avometer atau multitester. Dan baut ini harus tersambung dengan plat, karena itu jalur ground, tersambung dengan plat bautnya. Tapi untuk platnya tidak boleh tersambung dengan PCB nya. Setelah sudah dipastikan PCB dan plat tidak tersambung, kita singkirkan dulu multitesternya agar tidak mengganggu. Dan kemudian kita minum kopi dulu sampai dingin kopi saya. Oh, dingin, rasanya agak-agak tidak enak begitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita double tip untuk di atas port LAN-nya agar waktu ditutup tidak bergeser, ada tekanan sedikit. Kita coba dulu, pastikan tidak bergetar seperti ini. Nah, setelah itu kita membutuhkan kabel LAN. Di dalamnya kan ada 8 atau beberapa, itu kita ambil 2 untuk disolder di antenanya masing-masing seperti ini nanti. Dan kita harus double tip ya, agar tidak goyang-goyang, karena jalur PCB dari antena ini terlalu kecil. Kalau kabelnya goyang nanti PCB nya bisa mengelupas. Ini setelah saya solder ke bagian antena penerima dan pemancar. Ini ada kabel kuning juga saya solder nanti untuk disolder ke bautnya plat. Ini nanti disolder ke sini. Yang kabel biru ini nanti disolder ke bagian PCB penerima, yang satunya ke PCB pemancar, dibolak-balik juga tidak apa-apa. Setelah saya solder semua dan jadinya seperti ini penampakannya. Ini dilubangi semua, nanti dibuat baut. Kenapa saya tidak melubangi ini untuk kabel antenanya? Ini kalau dilubangi, kalau hujan nanti bisa kehujanan akan masuk. Kalau model begini kan tidak bisa kena air. Ini penampakan bagian dalamnya seperti ini. Nah, mungkin sudah paham ya. Dan sebelum kita tutup, kita akan mencoba dulu apakah menyala atau tidak ya. Langsung kita colokan chargernya, kecolokannya ternyata menyala. Ini bagian tengah
LED putih ini biasanya kalau pertama kali dinyalakan akan nyala hijau dan kemudian akan nyala oranye. Nyala oranye bertanda tidak ada internet yang masuk. Apabila sudah tersambung ke internet, warna oranye ini akan berubah menjadi hijau. Gitu cara kerjanya. Oke, ini sudah dipastikan bekerja dengan baik. Lalu kita akan menutupnya. Ya, beginilah hasil akhir dari pembuatan casing TP-Link untuk dijadikan tembak wifi di luar rumah atau di atas genteng. Ini saya tidak bisa mencoba karena di samping ini settingannya dari HP, ini dipakai untuk di luar kota, bukan di daerah sini, jadi saya tidak bisa mengetesnya. Ya, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman agar kedepannya video kreatif semakin berkembang, dan tunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih.